Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Mardane, perwakilan dari masyarakat yang ada di Banjar Adat Eke Dharma Pilihan dan juga Tegal Suci, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gereja Irak San Lumung Yusuf yang telah berkenan untuk berkunjung ke tempat kami sekaligus berbagi berkah dalam bentuk berbagi kasih kepada masyarakat kami di Eke Dharma dan juga Tegal Suci. Harapan kami semoga apa yang menjadi amal bakti dan juga kepedulian jemaah yang ada di gereja mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, serta pada akhirnya banyak orang yang akan terbantu dengan kepedulian dari Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak yang masih kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, semoga kepedulian Bapak Ibu mendapatkan limpahan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Suasana hati dan pikiran manusia seringkali ditentukan oleh situasi yang terjadi. Namun sayangnya, manusia tidak berkuasa mengendalikan situasi. Situasi terjadi di luar kendali kita. Situasi seringkali tidak bisa diprediksi. Situasi kadang berjalan berbeda dengan isi hati. Dan ketika itu terjadi, respon alami kita adalah menyalahkan situasi. Namun ketika hidup kita bergantung pada situasi, maka hidup kita akan menjadi tidak pasti. Hidup akan mudah terdegradasi hanya karena tidak menemukan sebuah solusi. Karena itu, jangan mau kalah dengan situasi. Damaikan hati dengan pengharapan yang pasti. Jangan beri respon yang menyalahkan situasi. Kendalikan diri agar tidak terkontaminasi. Ingat, situasi boleh tidak berpihak. Bukan berarti kita harus berontak. Kebahagiaan tidak akan dulu lantak, meski situasi membuat panas otak. Kuasai diri, damaikan hati. Jangan mau kalah dengan situasi. Shalom Kingdom citizens, we are so happy and so grateful that you're here with us today. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Through this online streaming, kami percaya bahwa saudara bisa diberkati dan kita bisa menyembah the King of all Kings. Kami percaya bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah di hidup kita semua. Have a great service. Jesus bless you.
Shalom, selamat pagi warga kerajaan, Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah. Sungguh kita mengucap syukur oleh karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Kita senantiasa hidup di dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan yang Maha Tinggi. Saat ini kita mau mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita dalam ibadah doa puasa. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, Bapa yang luar biasa. Lebih dari segalanya Tuhan, Engkau pribadi yang kami nantikan, Engkau pribadi yang kami cari, yang kami rindukan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, selama kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir bagi setiap kami, hadirat-Mu ada bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah, oh, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu.
kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu indah Yesus. Ku bersuka, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, Kau termulia, Kau terbesar Yesus, Kau terajaib Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau besar. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan, Kau yang layak dipuji, sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik Yesus. Kaulah perlindungan kami Tuhan. Haleluya, katakan sebab Kau besar. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami muliakan Engkau Yesus, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, yes Lord. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh yang termulia, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, yes Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Yes, Kau yang ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Thou art. How great 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 Thou art. Hallelujah. 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 Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yana nama Yasino. Yana wanera nama Yasekera nama Yasikina. Haleluya. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Raja kami yang mulia, Raja kami yang agung. Segala pujian Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Shalom semua warga kerajaan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah batang pohon daripada almond atau pohon badam. Di mana kisah ini sebetulnya sesuatu yang indah, ada proses yang dihadapi oleh sebatang pohon badam ini. Alkisah ada seorang yang menanam, pemiliknya menanam sebuah pohon di mana sangat disayangi pohon ini, ditumbuhkan, dipupuk, kemudian dirawat dengan demikian rupa sehingga pohon ini merasa I'm special. Saya spesial. Saya kok disayangi sama tuannya ini, pemiliknya ini. Dia pikir, wah saya kalau begini saya mau menjadi satu pohon yang indah. Pohon yang akan dibanggakan oleh Tuhan saya. Saya mau jadi pohon yang berbuah dengan bunga-bunga yang indah. Itu pikir daripada sebatang pohon almond ini atau pohon badam ini. Kemudian dia melihat bahwa itu memerlukan waktu bertahun-tahun. Dia untuk tumbuh, lurus, dan kemudian indah. Tetapi lama-kelamaan tidak ada bunga, tidak ada buah yang dihasilkannya. Dan pada suatu hari pemiliknya ini memotong dia. Memotong dia sampai ke akar-akarnya. Wah, dia seperti berpikir, wah kali ini saya kayak sepertinya dihianati. Bagaimana saya mengalami semua ini, padahal saya punya cita-cita yang indah untuk Tuanku. Tetapi dia mengalami satu proses, di mana sampai akar-akarnya dia dicabut dan kemudian dipotong dan kemudian dikelupas kulitnya seperti ditelanjangi. Dia mengalami sakit yang luar biasa. Saya tidak berguna lagi, pikirnya. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dia dipanaskan di bawah matahari, cuma dipanaskan. Hari demi hari cuma dipanaskan, dibolak-balik oleh tuannya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Sepertinya, saya mau jadi mungkin kayu bakar bagi tuanku. Tetapi habis itu dia mengalami proses lagi, di mana sehabis dikeringkan, yang dia pikir jadi kayu bakar itu, kemudian dibawa oleh tuannya ke sebuah gudang. Sepertinya gudang, tempat yang gelap, tempat yang sunyi sendirian. Dia pikir, tamatlah riwayatku pasti.
Dan apa yang terjadi? Suatu kali dia dijadikan sebuah seperti tongkat oleh tuannya. Wah, dia sudah pikir, senang. Mungkin dia masih berguna untuk sebuah tongkat, untuk penjaga dan penyangga tubuh tuannya. Karena tuannya juga sudah tua. Dia boleh berbangga sedikit karena menjadi penolong bagi tuannya. Tapi enggak lama saudara, dia mengalami satu proses lagi. Dia dibawa ke pertemuan-pertemuan. Dia senang di sana, lihat begitu banyak perkumpulan, dan pertemuan ini suatu kali dihadiri cuma 12 orang. Dan tuannya mengatakan bahwa harus dicatat nama tiap-tiap orang tersebut, harus diukir dalam tongkat tersebut. Dan dia juga diukir namanya di sana. Dan kemudian dikumpulkan oleh tuannya. Diasingkan di satu tempat, yaitu satu tempat kemah. Dan di mana kemah itu lebih sunyi lagi, karena itu semata-mata kegelapan. Tidak ada sinar, cuman gelap, tapi dikumpulkan di sana. Dan apa yang terjadi? Kita lihat bahwa sesuatu yang sepertinya sudah tamat, tetapi ada sesuatu yang tumbuh. Episode ini belum berakhir karena ada episode berikutnya. Kalau kita lihat cerita ini sebetulnya ada di dalam kitab Bilangan. Kita lihat di dalam kitab Bilangan, saudari. Kita lihat dalam Bilangan 17 ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan seluruh mereka yang memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Dari suku Israel ada 12 ya. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Dan tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian lanjutkan. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan. Di hadapan tabut hukum. Tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Itulah firman Tuhan. Diletakkan di satu tempat kemah pertemuan. Saudara, mungkin saat-saat ini, saat yang mungkin dibilang zaman COVID ini, kita punya cita-cita, semua punya cita-cita, punya rencana yang indah. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba semuanya sepertinya dibuyarkan, dilenyapkan. Semuanya, apa yang kita mau planning 2020, saya mau planning ini, itu. Tetapi akhirnya semuanya jadi begini. Seperti akhir-akhir ini kita lihat, semua ada yang di PHK. Semua ada yang mengalami kesusahan. Ada yang keluarganya meninggal tiba-tiba. Kepala keluarga tidak ada mata pencarian lagi. Jadi semuanya berubah. Secara tiba-tiba tahun 2020 ini. Apa yang diplanningkan hilang semuanya. Ada yang pikirnya, wah tahun ini saya mau dipromosi. Ini dekat dengan promosi saya. Dia merasa demikian. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba PHK. Ataupun kita tiba-tiba mendapatkan dokter yang mengatakan bahwa kita ada sel kanker dalam tubuhmu. Wah, kita merasa sesuatu yang mengejutkan. Itu membuat sepertinya ajal sudah mendekat. Jadi apa yang kita planningkan itu sepertinya sia-sia. Dan itulah yang terjadi seperti kisah dari sebatang pohon badam ini atau almond ini. Di mana apa yang dia planningkan, aku akan menjadi sesuatu kebanggaan bagi Tuanku. Tapi tiba-tiba semuanya tidak terjadi yang seperti dia harapkan. Tetapi apa yang terjadi?
Tuannya punya rencana yang lebih indah daripada yang dia pikirkan. Amin. Demikian pun kita. Amin. Kita mau punya rencana yang baik. Apa ini. Tetapi percayalah, tangan Tuhan selalu beserta dengan kita. Rencananya itu ya dan amin. Dan selalu rencananya itu baik. Baik untuk kita. Kita kisah selanjutnya seperti satu episode berganti dengan episode yang lain. Yaitu ketika di bawah pada kemah pertemuan. Apa yang terjadi? Kita lihat bahwa dia merasakan sesuatu. Tiba-tiba pohon yang kering, tongkat yang kering ini merasa sesuatu dalam tubuhnya. Mengalami suatu kelembapan. Sesuatu yang terjadi. Di mana tiba-tiba merasakan ada tunas yang tumbuh di sini. Ada tunas yang tumbuh di sini. Dan kemudian ada tunas yang tumbuh. Dan kemudian berbunga. Dan berbuah. Bayangkan dalam satu malam terjadi mujizat. Bisa berbunga, berbuah. Dan tubuhnya tongkat yang kering. Yang sudah lama dicabut daripada akarnya. Tapi bisa terjadi mujizat. Itulah kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Nantikan hadirat Tuhan dengan doa dan puasa. Pasti sesuatu mujizat akan terjadi. Dan itulah yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Amin. Mujizat Tuhan luar biasa. One night with the king change everything. Amin. Itu camkan. One night, satu malam aja terjadi mujizat. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana terhadap kita. Tuhan punya rencana terhadap kayu kering, gak ada apa-apanya itu. Tiba-tiba merasakan kelembapan, kemudian keluar bunga dan keluar tunas dulu bunga, kemudian buah dalam semalam. Itu ajaib Tuhan. Kalau saya ingat One Night with the King, saya ingat kisah daripada Esther. Amin. Kita tahu kisah Esther. Esther di mana dia diberitahu oleh Mordekai. Waktu itu dikatakan, pasti ini ada pembantaian bagi bangsamu. Kamu jangan enak-enakan jadi ratu di negeri tersebut. Karena dia adalah istri dari Mordekai. Dan kemudian zaman itu bangsa Israel akan dipunahkan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Esther mengambil satu tindakan. Dan tindakannya itu bisa membahayakan jiwanya sendiri. Di zaman itu kalau tidak dipanggil oleh raja, tidak mungkin seorang ratu pun bisa menghadap raja. Tapi Esther mempertaruhkan nyawanya sendiri dengan berdoa dan berpuasa. Dengan berdoa berpuasa 3 hari 3 malam. Dia menghadap pada sang raja. Dan sang raja berkenan kepadanya. Dan akhirnya kita tahu kisahnya tidak jadi terjadi pembantaian. Itu justru yang jahat, yaitu Haman. Justru dia mempersiapkan gantungan bagi Mordekai. Itu menggantung dirinya sendiri. Itulah kalau Tuhan punya rencana yang baik terhadap hidup kita, tidak akan gagal. Tapi kita mau mendekatkan diri pada Tuhan dengan doa dan puasa. Apa toh puasa itu? Berdoa kita tahu, kita semua berdoa, kita minta perkenanan Tuhan, kita doa. Dan tapi kalau disertai puasa, itu hasilnya luar biasa. Lebih berkhasiat. Maksudnya karena apa? Dengan berpuasa kita menyalipkan daging kita. Kita menyalipkan egois kita. Kita menyalipkan segala sesuatu. Kita tinggalkan. Kita mau menghadap sungguh-sungguh pada Raja kita. One night with the King change everything. Itulah yang terjadi pada Esther. Kemudian sesuatu yang
satu yang disaster, masuknya satu yang direncanakan untuk satu kepunasan daripada bangsa Israel diganti dengan satu kemenangan yang luar biasa karena Ester di balik semuanya ini. Amin. Dalam kisah juga dalam 2 Raja-Raja ayat yang ke-7. 2 Raja 7. Ada satu kisah lagi. Di mana waktu itu zaman susah seperti zaman sekarang. Mungkin zaman sekarang tidak seperti zaman itu. Tapi itu susah banget. Bahkan timer pati itu ada harganya. Karena untuk lampu ya. Itu satu kebutuhan. Itu aja ada harganya. Jadi zaman itu susah banget. Tetapi Elisa, laki-laki nabi Tuhan dipakai untuk menyelamatkan daripada bangsa waktu itu. Di mana umat yang mau mengalami kemusnahan karena beratnya kesusahan, semuanya mahal dan segalanya. Tapi Elisa katakan, Tuhan sudah berbicara, besok semuanya akan berubah. Dalam itu saya katakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tuh katakan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Dan kemudian apa yang terjadi? Tetapi perwira atau ajudan raja menjawab pada abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jadi dia meragukan. Kalau Tuhan sudah berfirman, jangan ragu-ragu. Tangkap itu. Itu artinya sesuatu yang akan dia kerjakan. Dan apa yang terjadi? Perwira itu tidak percaya. Perwira itu mengolok-ngolok firman Tuhan. Berarti mengolok-ngolok Tuhan daripada Elisa saat itu. Dan apa yang terjadi? Besoknya sungguh-sungguh suatu mujizat terjadi. Sehingga semuanya apa yang dikatakan firman Tuhan itu, harga-harga kembali normal. Harga-harga kemudian bisa dijangkau oleh masyarakat, dan kemudian bahwa perwira yang tidak percaya akhirnya terinjak-injak oleh rakyat pada waktu itu. Jadi jangan ragukan, sekalipun apa yang terjadi sebelakang ini, di mana semuanya bisa bergejolak, semuanya bisa mencengangkan, tapi jangan takut. Kita di dalam rencananya Allah, di dalam bahtera Allah, di dalam bahtera Allah pasti ada satu mujizat. Dan mujizat itu pasti akan membuat kita bahagia. Tidak mungkin ayah itu kita punya ayah, kita selalu kita bilang Bapak yang di sorga. Masa kita punya Bapak itu mau mencelakakan anaknya? Tidak mungkin. Rencananya selalu baik untuk kita. Amin. Jadi perwira itu karena tidak percaya akan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Kalau kita tahu bahwa kita percaya firman-Nya apa ya dan amin dari seluruh Alkitab itu, hidup kita terjamin. Amin. Yesaya 30, kita baca sama-sama. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Amin. Ini janji Tuhan. Barang siapa yang menanti-nantikan dia. Menantikan dengan apa toh? Dengan doa dan puasa. Pasti Tuhan akan bangkit dan menolong kita. Pernah terjadi suatu kali suami saya 2002 ya. Waktu itu
mengalami sesuatu yang gak enak di perutnya. Dan apa yang terjadi setelah konsultasi dengan 4 dokter, dinyatakan bahwa dia kena kanker getah bening. Nah, itu suatu penyakit yang mematikan. 7 hari bisa, sebulan bisa lewat. Tapi kami berdua menghadapkan diri pada Tuhan, dan apa yang terjadi kita sungguh-sungguh di kaki Tuhan. Bertobat, kita bertobat karena memang kita maksudnya kita merendahkan diri, periksa hati kita apa yang masih belum berkenan pada Tuhan. Kita minta kemurahan Tuhan. Kalau boleh Tuhan, izinkan kami melihat hasil tuaian. Karena zaman ini adalah zaman harvest, tuaian besar akan terjadi. Dan kemudian apa yang terjadi? Ini baru diperiksa totally kanker getah bening. Tetapi apa yang terjadi kemudian kami ke Singapura, diperiksa. Ada dokter yang menyertai kami yang melihat sendiri apa yang foto yang pertama. Dan kemudian waktu ke Singapura diperiksa lagi, semuanya hilang. Itu benjolan-benjolan di perut semuanya hilang. One night, tapi kita merendahkan diri. Kita ketemu Raja kita. Itu mengubah segalanya. Kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Amin. Dan Tuhan lakukan. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan bersungguh-sungguh hati menantikan Tuhan. Tuhan sendiri akan bertindak menolong kita. Amin. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan tongkat itu tadi. Itu dalam selanjutnya kita lihat dalam Bilangan 17 juga ada Ibrani 9 nanti. Bilangan 17 ayat 9 dan 10. Kita lihat dulu ini. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Kemudian kita lihat dalam Ibrani 9 ayat yang keempat, di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dari emas, dari tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Dan di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana. Dan kemudian tongkat Harun. Kisah tongkat itu, lihatlah. Tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertulisan perjanjian. Itu semua tersimpan di sana. Kita lihat tongkat itu dimuliakan. Tongkat yang tadinya enggak tahu, dia mungkin sudah frustasi, dia jadi bakar jadi kayu api. Mungkin cuman sebagai itu aja. Tapi lihatlah, sampai sekarang tongkat itu dimuliakan sebagai tanda orang tidak boleh bersungut-sungut. Ada di satu kotak di kemah pertemuan. Luar biasa. Itulah kisah dari sebatang pohon badam yang tadinya tidak ada artinya. Dia maunya indah, dia maunya menyenangkan tuannya. Tapi ini lebih lagi. Dia bisa dimuliakan. Hidupnya dimuliakan sampai sekarang, bahkan ditulis dalam Alkitab ini, tongkat Harun itu tetap ada, tetap eksis. Amin. Biarlah hidup kita tidak sia-sia. Kita boleh dikenang, akhir kalau kita meninggal, kita boleh dikenang oleh orang-orang yang ada, kita menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Kita boleh dikenang sebagai satu kenang-kenangan, umpamanya reformasi daripada di Denpasar ini, misalkan di Pulau Bali ini.
Indah sekali kisah pohon badam ini. Amin. Saya percaya bahwa apapun yang saat ini terjadi pada Anda, jangan takut. Tuhan ada. Dengan berdiam di hadapan Tuhan, bertobat dan tinggal tenang. Dan dengan berpuasa, engkau mendapatkan mujizat hanya semalam. Amin. One night with the King changed everything. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau yang kami puji ya Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah ya Tuhan, hanya Engkau yang kami agungkan, kami muliakan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas keberadaan kami hingga saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan. Kami bersepakat berdoa bersama-sama Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Indonesia butuh Engkau Tuhan. Indonesia butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau terus bekerja melawat Indonesia Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami lepaskan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Engkau ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir atas bangsa ini Tuhan. Lawatan-Mu terus mengalir atas bangsa ini Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja Tuhan, melawat Tuhan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Berikan kami hati yang lembut ya Tuhan. Hati yang mau taat pada peraturan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berkati Presiden kami ya Tuhan. Berikan beliau kemampuan Tuhan. Berikan beliau kesehatan. Berikan beliau hikmat ilahi Tuhan. Pengetahuan ilahi yang luar biasa Tuhan. Tuhan tolong beliau ya Tuhan. Berikan dia kekuatan kesehatan Tuhan. Jauhkan beliau dari segala yang jahat Tuhan. Engkau tutup bungkus beliau dan keluarganya dan kuasa darah-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala mantra-mantra, segala sihir-sihir, segala kuasa kegelapan yang mencoba menjatuhkan beliau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Engkau sudah memilih beliau menjadi presiden kami Tuhan. Dan Engkau akan melindungi beliau Tuhan. Kami juga memberkati wakil presiden
Presiden dan juga jajaran para menteri ya Tuhan. Biarlah mereka pada saat kondisi seperti ini mereka bekerja dengan extraordinary ya Tuhan. Ada progres Tuhan. Kami memberkati setiap peraturan kebijakan yang sudah dibuat Tuhan. Biarlah itu semua berjalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih buat Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hal yang sudah Engkau kerjakan buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar seru doa kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan di negeri ini Tuhan. Buat bangsa ini Tuhan, buat pemulihan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tuaian jiwa-jiwa akan banyak terjadi di seluruh Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pancangkan tiang Tuhan, bendera-Mu Tuhan, bendera kerajaan surga di setiap pulau di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Tuhan, para tim medis Tuhan, para perawat, para dokter yang berjuang Tuhan untuk mengatasi Tuhan, menyembuhkan para penderita COVID-19 Tuhan. Tuhan Kau jamah mereka Tuhan. Kau beri mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Engkau jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar seru doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khusus Tuhan buat Pulau Bali Tuhan, tempat kami tinggal saat ini Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas Pulau Bali Tuhan. Bali penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bali adalah pulau pujian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati masyarakat Pulau Bali Tuhan. Biarlah semakin banyak jiwa Tuhan ditolong ya Tuhan, menyembah kepada-Mu Tuhan. Engkau buka mata rohani mereka Tuhan. Engkau buka telinga rohani mereka Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Biar mulut mereka keluar Tuhan penyataan bahwa Engkau-lah satu-satunya juru selamat mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa doa kami Tuhan buat warga kerajaan-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Khususnya Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan yang sedang mengalami kesulitan Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu teguh Tuhan ada di dalam hati kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau Jehovah Jireh ya Tuhan. Engkau akan buka pintu-pintu yang selama ini tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Ada terobosan Tuhan, ada pemulihan di keluarga-keluarga Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau penolong kami yang luar biasa Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami memberkati setiap warga kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan Engkau bawa semakin dekat Tuhan. Justru dalam kondisi ini Tuhan, kami mau semakin melekat kepada-Mu Tuhan. Mendengarkan suara-Mu Tuhan. Bekerja sama dengan Engkau Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan pujian ya Tuhan. Biarlah kami menjadi penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau pakai kami semua Tuhan, warga kerajaan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat buat sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar seru doa kami Tuhan dan mengabulkannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib dan luar biasa, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita semua angkat tangan dan saya percaya di dalam tangan-Mu itu seperti membalikkan keadaan. Sekali Tuhan jamah, itu ada terjadi mujizatnya. Tuhan terima kasih, kami percaya firman-Mu sudah diberitakan dan tidak akan kembali sia-sia. Tuhan Kau sanggup Tuhan melakukan segala perkara ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu, mencari wajah-Mu dengan sungguh hati, berdoa, berpuasa. Maka tangan Tuhan yang kuat akan membalikkan segala keadaan kami yang terpuruk menjadi satu kemenangan. Terima kasih kalau saat ini biarlah kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, setiap kami boleh menikmati yang terbaik daripada Engkau. Dalam nama Yesus, amin.